Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus. Selamat jumpa lagi dalam renungan pagi pada pagi hari ini. Dan salam untuk seluruh jemaat GKI Kabangan yang terkasih. Pagi hari ini kita akan bersama-sama menerima renungan yang akan diambilkan dari kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa. Bapa yang kekasih, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang sungguh memberikan kami pendampingan dan perlindungan serta penyertaan di dalam kehidupan kami. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan dengan ucapan syukur yang sungguh atas segala pertolongan-Mu di dalam kami menjalani kehidupan di dunia ini. Dan terlebih dari itu Engkau memberikan kami pengajaran, pendidikan untuk lebih mengerti akan kehendak-Mu. Tuhan, biarlah kami selalu boleh ingat akan Engkau di dalam segala kehidupan kami. Dan hari ini kami ingin memulainya dengan supaya kami boleh selalu ingat kepadamu Tuhan. Melalui renungan ini, biarlah kasih-Mu meningkatkan iman kami kepadamu. Terima kasih ya Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Seperti yang tadi telah saya utarakan bahwa kita bersama akan membaca dari kitab Nabi Yeremia, Perjanjian Lama, pasal yang ke-17. Pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Yang demikian bunyinya. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Sebagai peringatan terhadap mereka, mezbah-mezbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun, di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal, sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya coba pilihkan ayat sebagai ayat intinya, kuncinya adalah pada ayat yang kelima dari Yeremia 17 ini, yaitu terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada suatu kisah yang saya ingat. Suatu keluarga, katakanlah di sana seorang anak yang bernama Darnoto dengan orang tua dan seorang kakaknya. Hidup di dalam kecukupan pada mulanya. Nah, bisnis dari orang tua Darnoto ini pada suatu saat mengalami masalah yang serius. Karena bisnis ayahnya model bisnis tidak tetap. Maka ketika dia mengalami kerugian yang terus-menerus selama beberapa kali, maka akhirnya usaha orang tuanya ini bangkrut. Perekonomian keluarga itu terpuruk sehingga sekolah Darnoto pun terpengaruh, menjadi terlantar. Suatu saat kakaknya yang telah lulus sekolah memberi harapan kepada Darnoto. Berjanji akan menanggung biaya sekolahnya. Tetapi ternyata ketika si kakak telah mendapatkan pekerjaan, janji untuk menanggung biaya sekolahnya itu tidak terwujud. Darnoto akhirnya memutuskan mencari pekerjaan sambilan agar ia dapat melanjutkan sekolah, tidak terputus dari sekolahnya. Dari peristiwa dalam keluarga ini, ia jadi belajar betapa rapuhnya janji manusia itu, walaupun datangnya dari seorang saudara sekandung. Bacaan kita pagi ini, bangsa Yehuda melakukan dosa besar di hadapan Tuhan dengan melakukan ritual penyembahan berhala. Mereka mendirikan mezbah-mezbah dan tiang-tiang berhala di samping pohon yang rimbun di atas suatu bukit yang tinggi. Kita bisa baca itu pada ayat yang ke-1, kedua, dan ketiga. Tindakan mereka ini suatu pelanggaran yang sangat menjijikkan dan menyakiti hati Tuhan. Karena itulah Tuhan mengutus Nabi Yeremia untuk menyampaikan firman kepada mereka. Di dalam firman-Nya Tuhan mengingatkan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, dan hatinya menjauh dari Tuhan. Kita bisa membaca itu di ayat yang kelima. Berhala itu pada kenyataannya tidak akan mampu menolong mereka. Nah, melalui Nabi Yeremia ini Tuhan ingin menyadarkan bangsa Yehuda agar tidak lagi melakukan persembahan berhala, melainkan kembali ke jalan Tuhan. Maka Tuhan berjanji akan memberkati mereka jika mereka hidup bersandar kepada Tuhan dan menaruh harapan hanya kepada Dia. Pada ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, mari kita belajar untuk tidak mengandalkan manusia, tidak mengandalkan kekuatan sendiri, dan tidak menjauh
dari Tuhan. Ketika kita mengandalkan manusia, termasuk mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, itu pun juga mengandalkan manusia berarti. Nah, ketika itulah berarti kita telah meragukan kemahakuasaan Tuhan. Tapi ingat, ini tidak berarti ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kemudian kita mengabaikan segala apa yang harus kita kerjakan sendiri. Sebaliknya, ketika kita dengan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, maka ada hikmat yang Tuhan tempatkan ke hati dan pikiran kita, sehingga kita melakukan segala sesuatu dengan bimbingan dan penyertaan Tuhan. Nabi Yeremia juga saat ini mengingatkan kepada kita bahwa hanya Tuhanlah andalan kita. Di tengah situasi apapun, keadaan apapun, kita harus ingat akan hal itu, sehingga kita tidak tergoda oleh kekuatan-kekuatan di luar Tuhan yang akan menjerumuskan kita. Dari seringnya kita lupa melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Seringkali kita menjadikan kita meremehkan. Seperti halnya lebah yang jatuh ke dalam suatu gelas yang berisi air. Maka lebah itu akan berputar-putar di tepi gelas karena berharap dapat lepas dari cengkeraman kesusahannya itu. Dia tidak ingat sama sekali bahwa dia bisa terbang ke atas. Dia melupakan apa yang di atas. Dia terus berputar-putar dengan berharap dapat tertolong. Ini sering menjadikan kita lupa bahwa ada Tuhan di atas segalanya yang sanggup memberikan jawaban, jalan keluar, atau pertolongan, tidak peduli seberat apapun masalah yang kita hadapi. Tapi sama seperti lebah di atas tadi, kita seringkali hanya berputar-putar, mencari cara untuk melepaskan diri dengan pikiran kita dari masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Terus kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, atau bahkan berharap kepada manusia lain, bahkan terjerumus pada kuasa-kuasa lainnya. Tapi kita lupa mengarahkan pandangan ke atas, ke arah di mana Tuhan bertahta. Dengan kata lain, kita sibuk mencari solusi dengan cara-cara duniawi dan lupa memandang Allah, lupa menempatkan Tuhan dan firman-Nya yang sesungguhnya sanggup memberi segala jawaban atas segala permasalahan kehidupan kita. Hari ini kita diingatkan akan hal itu. Marilah saudara, Bapak, Ibu sekalian yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, percayalah, hanya Tuhanlah kekuatan kita. Dia dapat dipercaya. Perkataannya itu benar adanya, dan janjinya pasti akan digenapi. Karena itu, mari kita tetap kepada iman percaya kita, bahwa hanya Tuhanlah kekuatan kita. Hanya Tuhanlah perlindungan kita. Amin. Baiklah, mari kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu
yang begitu nyata. Kami boleh menerima teguran, kami boleh menerima nasihat, kami boleh menerima pertolongan-Mu Tuhan. Sehingga kami selalu diingatkan akan kelemahan-kelemahan kami di dalam kami menghadapi pencobaan di dunia ini. Tuhan, terima kasih untuk semuanya itu. Biarlah kami selalu ingat bahwa Engkaulah Allah kami yang hidup, Allah yang memberikan kami pengetahuan, yang memberikan kami perlindungan dan penyertaan yang terus-menerus di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.